Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen strategi dan strategi syariah. Dengan berlatar belakang saya sendiri, Sarul Sanafarisi, Putih Anggrayani, Suyatin, Salama, dan Edi Tegar Saputra. Materinya yaitu perkembangan perencanaan strategis, perencanaan organisasi, manajemen strategi, proses manajemen strategis perusahaan, strategis portofolio bisnis, matriks Houston Consulting Group, strategis generic portal, strategis pemasaran, manajemen strategi syariah. Baiklah, memasuki materi pertama yaitu perkembangan perencanaan strategis. Perencanaan strategis sebelumnya dikenal di kalangan militer yang berarti merencanakan operasi militer ke wilayah lawan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan termasuk keunggulan, kelemahan lawan serta kondisi nyata di lingkungan. Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk memastikan bahwa operasi militer dapat berhasil dengan kemenangan di pihak kita dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan lawan. Selanjutnya itu perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi dapat dibagi 4, yakni perencanaan strategis operasional, perencanaan revisi, perencanaan unit. Memasuki yang pertama yaitu perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan strategis sebagai proses menentukan strategis atau arahan maupun mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan organisasi. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses perencanaan strategis. Yang kedua yaitu pengertian perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasional saat ini atau disebut juga dengan perencanaan jangka pendek dengan tujuan terutama berkenaan dengan mencapai efisiensi. Yang ketiga, perencanaan divisi. Perencanaan divisi merupakan proses merancang strategi dan struktur divisi dalam suatu organisasi untuk memastikan setiap divisi dapat beroperasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu perencanaan unit. Perencanaan unit adalah proses merancang strategis, struktur dan operasional dalam unit kerja tertentu agar dapat mendukung tujuan organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi dapat diartikan yaitu cara memandu perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen strategis. Yang pertama yaitu strategi formulation, yaitu misi organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang sekaligus tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Yang kedua yaitu strategi implementation, proses merancang struktur dan mengalokasikan sumber daya agar dapat menetapkan strategi perusahaan yang telah dipilihnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Salama yaitu strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan kerangka secara keseluruhan perusahaan yang telah dirumuskan oleh manajemen puncak. Strategi perusahaan biasanya digunakan perusahaan dengan pasar tunggal atau produksi dengan unit produk yang sama antara satu produk dengan produk lainnya, serta biasanya memiliki jumlah unit produk yang terbatas. Strategi perusahaan memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu strategi stabilitas. Strategi stabilitas merupakan strategi dengan tujuan mengatasi kemerosotan penghasilan atau pendapatan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan atau growth strategi merupakan metode yang harus diterapkan perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu strategi penarikan. Strategi untuk melakukan pengurangan atau perampingan produk yang dihasilkan atau pengurangan pangsa pasar. Strategi portofolio bisnis. Strategi portofolio
strategis. Unit bisnis independen dipilih dengan tujuan mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Unit bisnis strategis menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan internal maupun pihak ketiga. Strategi unit bisnis sering juga disebut strategi bersaing. Strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi Boston Consulting Group. Yang pertama yaitu STAR, yang kedua cash flow, yang ketiga DOC, dan yang keempat question mark. Yang pertama STAR itu STAR berada pada kuadran pertama. Pada kuadran ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan pasarnya sangat pesat yang diindikasikan dengan permintaan produk yang banyak. Selanjutnya yaitu yang kedua cash flow. Cash flow berada pada kuadran ini biasanya merupakan produk lama yang pengembangannya sudah maksimal, memiliki penjualan yang besar, serta menghasilkan banyak cash flow. Yang ketiga yaitu DOC. Posisi produk dalam kuadran ini sebagai posisi produk yang paling tidak menguntungkan karena produk ini kurang diminati di pasar dan juga penjualannya sangat rendah. Yang keempat question mark. Kuadran ini dialami pada produk-produk yang baru dikeluarkan. Walaupun market interestnya tinggi, namun dalam praktek penjualannya masih rendah. Yang selanjutnya yaitu strategi generic Porter. Pandangan Porter 1980 terdapat 3 generic kompetitif strategi yang diyakini untuk mencapai keunggulan bersaing atau competitive advantage. Michel Porter menjelaskan skema yang meliputi 3 tipe strategi umum yang lazim digunakan oleh unit bisnis, yakni differentiation, low cost, leadership, dan strategi fokus. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran merupakan suatu tindakan yang terukur dengan tujuan untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada masyarakat secara luas. Strategi pemasaran sebagai kumpulan langkah bisnis yang dimulai dari level perkenalan produk sampai dengan keputusan pembelian hingga penjual. Jadi strategi pemasaran itu dari awal pembuatan produk sampai barang ke tangan konsumen. Oke. Selanjutnya strategi pemasaran dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah strategi segmentasi. Jadi strategi segmentasi ini merupakan strategi untuk dilakukan pemetaan target pasar atau konsumen yang didasarkan pada karakteristik, kebutuhan ataupun pada perilakunya agar perusahaan dapat mengenali konsumen berdasarkan karakteristik tersebut dengan lebih baik. Terus segmentasi pasar digunakan misalnya melakukan pengelompokan atau klarifikasi pada berdasarkan yang pertama demografis adalah segmentasi pasar yang didasarkan pada variabel seperti usia, kelamin, pendidikan, pendapatan, suku atau agama, pekerjaan atau wilayah geografis. Yang kedua, psikografis, yaitu segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup, kelas sosial, kepribadian dan lainnya. Kemudian perilaku, yaitu segmentasi pasar yang berdasarkan bagaimana perilaku, sikap, perasaan serta cara konsumen dalam menggunakan barang mayoritas terhadap merek. Yang kedua, strategi targeting. Jadi kadang-kala terdapat banyak orang yang menyamakan antara strategi segmentasi dan strategi targeting, tapi mereka berbeda karena strategi segmentasi lebih sebagai strategi pemetaan konsumen yang akan dibidik, sedangkan strategi targeting merupakan sasaran dengan lebih spesifik yang dibidik oleh perusahaan. Kata kunci penting dalam strategi targeting adalah keinginan perusahaan untuk memberikan kepuasan yang lebih besar yang sifatnya adalah sentuhan lebih personal. Terus selanjutnya adalah strategi positioning. Strategi positioning merupakan strategi perusahaan yang mengedepankan pada positif citra, persepsi konsumen, dan kesan mendalam terhadap produk yang ditanamkan ke benak konsumen sebagai target. Kemudian strategi preaching. Strategi preaching atau penentuan harga yang menggambarkan tapi tetap menguntungkan. Harga juga mencerminkan perceived value atau nilai yang dipersepsikan oleh konsumen. Selanjutnya strategi distribusi. Strategi distribusi, sebuah produk hanya akan berguna jika produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen, agar pada akhirnya konsumen bisa mendapatkan manfaat dari produk tersebut baik secara fungsional maupun emosional. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya
Manajemen strategi syariah. Strategi pemasaran merupakan suatu tindakan yang terukur dengan konsep manajemen strategi syariah adalah proses manajemen yang dimulai dari pengelolaan,